Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah, dan untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema PPKM. Pernah perhatian kemudian menghilang, Masya Allah. Ustaznya mohon izin, ini saya pengen bertanya Apalagi nih PPKM nih. Bedakan Level berapa nih PPKM-nya nih? Gak tahu nih, luar biasa tim kreatif Islam itu Indah, pas banget nih temanya bisa Ya, tadi disambung-sambungin. waktu aku dapat PPKM, aduh ini apa Membahas sih? kirain sesuatu tentang Iya. virus lagi ya. Ternyata sosok anak remaja ini. Betul, luar biasa ini mudah-mudahan nih semua anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapak juga nonton karena ini penting banget. Ustadz Syam, ini kadang yang namanya memutuskan silaturahmi itu bisa jadi karena kita sudah nggak sanggup lagi nih memaafkan kesalahan seseorang ya, karena yang namanya manusia kan ada batasannya gitu. Kadang aduh ini benar-benar kesalahannya parah banget jadi saya nggak bisa maafin dia. Nah ini gimana sih caranya biar kita itu memiliki jiwa pemaaf dan rasa sabar yang tinggi agar selalu dapat menjaga silaturahmi. Ini penting banget nih, mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dibuat marah, dibuat geram oleh seseorang yang datang kepadanya lalu mengatakan, "I'dil ya Amirul Mukminin." Bersikap adil dong. Lu tuh jadi pemimpin gak adil-adil gitu. Jadi dikatain, kamu tuh jadi pemimpin gak adil. Wahai Amirul Mukminin, semenjak kamu jadi pemimpin, wahai Umar, itu tidak ada keadilan yang engkau berikan. Subhanallah. Jadi sebagai manusia biasa nih, ya, betul. Seorang Umar bin Khattab yang terbiasa pegang pedang, yang setan aja minggir kalau Umar lewat gitu ya. Takut ya. Ya, ketakutan. Umar ya sebagai manusia biasa berdiri gitu dari singgasananya, berdiri dari kursinya. Kemudian ajudannya yang nahan beliau lalu mengatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi langsung dibacain ayat gitu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah seorang pemaaf dan ingatkan dengan cara yang baik. Kemudian ya udahlah kalau orang bodoh, bodoh amat lah. Gak usah kau ladeni orang-orang bodoh gitu. Dikasih ayat itu. Langsung tiba-tiba Umar bin Khattab mengulang-ulang ayat ini. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil, khudil afwa wa'mur bil 'anil jahil. Dia ulang-ulang ayat ini lalu kemudian meredah emosinya, meredah amarahnya, tiba-tiba dia memaafkan orang tersebut. Kenapa? Disebabkan karena satu ayat. Apa maknanya? Apakah ayat ini jadi mantra? Apakah ayat ini jadi doa? Nah, sebuah ayat dari Al-Qur'an, ketika kita yakini ini adalah kata-kata Allah, maka kita akan merasakan bahwa Allah yang sedang berbicara dengan saya. Jadi kalau Allah yang memerintahkan saya menjadi seorang pemaaf, maka saya sebagai hamba yang beriman harus taat pada perintahnya. Maka kalaupun kita marah kepada seseorang, lalu kita ingat sebenarnya saya bisa marah kepadamu, tapi Allah suruh saya memaafkan. Ya sudah, saya lebih taat kepada Allah dibanding taat kepada hawa nafsu saya. Hawa nafsu saya memerintahkan saya untuk marah kepadamu, tapi Allah yang maha kuasa yang memberikan saya segala jenis kenikmatan, yang sangat sayang kepada saya, memerintahkan saya untuk memaafkanmu, maka saya pun memaafkanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, efek sebuah ayat di dalam hati seseorang itu akan memberikan dampak bahwasanya saya akan mendapatkan balasan besar dari Allah kalau saya memaafkan. Karena dikatakan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid jahilin. Kata Umar, oh kalau saya maafin dia, ini perintah yang sangat berat, berarti Allah pun akan menyediakan hadiah yang sangat besar kepada saya. Maka pikirkan dampaknya di akhirat kelak. Jangan sampai ketika kita marah dan dendam kepada seseorang dan justru itu yang menggelincirkan kita ke dalam neraka. Justru kalau kita mampu memaafkan seseorang, justru mungkin kita nggak masuk surga gara-gara kita sholat. Kita nggak masuk surga gara-gara kita puasa. Kita nggak masuk surga gara-gara sedekah. Mungkin kita sholat masih ada nggak khusyuknya. Mungkin kita sedekah masih ada riaknya. Mungkin kita puasa masih ada riaknya, tapi ternyata gara-gara kita maafin orang, ini yang dinilai ikhlas sama Allah. Lalu ternyata itu yang membuat kita masuk surga. Itu yang diulang-ulang sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran disebutkan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Jadi orang masuk surga itu karena sabarnya. Apa itu sabar? Umar bin Khattab sanggup gak marah sama orang tadi? Sanggup. Umar bin Khattab sanggup gak mengusir orang tadi? Sanggup. Umar bin Khattab boleh gak dendam sama orang ini? Boleh aja kalau mau sebagai manusia biasa. Tapi ternyata orang masuk surga itu adalah orang yang sabar. Siapa yang sabar? Mampu untuk melawan tapi dia nahan. Saya mampu untuk marah, saya mampu untuk dendam sama kamu. Tapi dia menahannya, maka mereka lah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Unlimited pahalanya bagi orang-orang yang bersabar. Dan ingat, orang yang
yang dendam itu, yang tidak mau memaafkan, bukan yang tidak dimaafkan yang sakit, tapi yang sakit yang tidak mau memaafkan. Aduh, ya Allah rugi 2 kali kalau gitu ya. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Jadi untuk memiliki jiwa yang bisa memaafkan dan itu bisa sabar, memang butuh dilatih juga. Ustaz. Dilatih, Nggak bisa Umar ya. aja ngulang-ngulang ayatnya. Itu apalagi manusia Memaafkan biasa. itu luar biasa. Luar biasa ya. biasa. Perlu latihan berarti ya. Masya Allah. Luar biasa penjelasan dari Ustadz Syam tadi. Nah saya mau lanjut nih tadi ke Ustadz Maulana. Ada-ada aja tadi pantunnya luar biasa sekarang. Aku jadi malu. Ustadz, apa nih izin bertanya Ustadz? Iya. Nih sekarang permasalahan orang itu ya di zaman milenial ini ada-ada aja. Memang ada yang bisa dibilang orang itu gaul banget gitu ya, namanya supel gitu. Misalnya deket sama orang tuh gampang banget. Iya. Ada juga sebaliknya gitu. Ada orang-orang yang bisa dibilang juga introvert. Oke, saya gitu ya. Oh iya Ustadz Maulana berarti sukanya di rumah terus gitu ya, nggak bisa kurang nyaman dengan berbaur. Nah ada teman-teman yang sempat cerita juga karena dia ini merasa dirinya introvert. Jadi tidak terlalu suka bergaul gitu, mungkin memiliki trauma kepada orang-orang. Dan juga ada namanya penyakit yang anxiety. Kalau misalnya kadang dia di keramaian itu dia jadi kayak merasa gelisah gitu. Nah ini dalam kondisi seperti ini boleh nggak sih kita membuat batasan dan memilih dengan siapa saja kita menjalin silaturahmi? Nah ini mohon penjelasannya Iya, Ustaz. baik, Silakan. izin semuanya, Ustaz Sam dan Ustaz Sanada. Satu hal buat kita, buat semua jamaah dimanapun berada. Masya Allah, tabarakallah, jadikanlah semuanya adalah saudara kita. Saudara kita, sebangsa, seagama, senusa, setanah air, pokoknya semualah. Kenapa? Karena kita memilih bersilaturahmi untuk apa? Untuk makin baik. Ada namanya teman-teman kelas, karena satu kelas. Ada namanya teman alma mater, sama sekolah. Jadi rahimnya itu adalah sekolahnya. Rahimnya itu adalah masjid. Sama-sama jamaah masjid. Rahimnya itu sama kita di sini. Yang rahimnya kita adalah Islam itu indah. Maka ada namanya memilih untuk bersilaturahmi karena satu rahim. Tapi ada batasan silaturahmi. Mohon maaf, yakni sambunglah sesuatu karena kebaikan. Wah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, jangan dalam keburukan. Jangan berkongsi dalam keburukan. Rahim yang di sini adalah kebaikan yang disambung, bukan keburukan. Jadi yang kita tidak ikut serta adalah kebiasaan buruk. Ya. Tapi kalau kita memutus atau renggang dulu deh, karena ada uzur. Karena kenapa? Kalau saya ikut saya bahaya nih. Ntar mamaku cari saya. Saya enggak sekolah ini. Hari ini saya bolos. Bantu ya. Ini dalam Jangan keburukan. berkongsi ini. Kongsi Apa? ini. Kongsi. Aku tadi ngomong apa? Berkongsi, Ustaz. Itu bahasa Bugis sih. Bukan, Ustaz, beneran. Itu benar bahasa Indonesia. Kalau saya tadi, Kalau dalam bahasa bisnis konsinasi. Oh, kongsi ya, Ini itu kongsi. Wes. aduh ya Allah. lanjut Ustaz, udah gak apa-apa. Jadi, Jamaah aman pasti ya. ngerti kok. Lalu hindarilah sesuatu yang meresahkan hati. Ingat ya, hati-hati. Ada kegelisahan hati. Itu alhamdulillah sesuatu keburukan itu ada perasaan tidak enak. Ada perasaan tidak enak. Itu adalah karena fitrahnya manusia itu baik sebenarnya. Baik. Jadi kalau ada sesuatu buruk itu kelihatan gelisah, tidak enak hati. Bahkan ada yang tidak bisa tidur. Kan seperti itu. Dan ada keterasingan hati. Nah, jadi boleh aja gini. Jangan kita bersilaturahmi karena kenapa? Jangan sampai timbul kebencian, timbul dendam. Ini yang harus dijaga. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Karena kenapa? Agama itu mengatur supaya kita jadi baik. Negara mengatur aturan itu supaya tertib. Semua adab itu adalah sesuatu kebaikan. Jadi semua mengarah kepada satu kebaikan. Agama keselamatan, adat adalah kebaikan, aturan negara adalah untuk keselamatan kita Keselamatan, juga. Masya Iya. Allah. Untuk Ini tertata, tertibnya sebenarnya. betul. Jadi aman. Jangan aman. ada kebencian deh. Gak boleh, intinya Gak harus boleh. bersih kita ya sama Berkongsi. semua orang. Kita bergeng-geng.
Ya gap-gapan nggak boleh, gitu. Ustaz. Wah, ini saya Apa? geng Sana. sama ini, saya ini. Kita Geng kesini. A sama geng B. Gengnya Ustaz sana ada. Kita geng itu gitu. nggak boleh kayak gitu ya. Boleh gitu. Nggak boleh, kita harus sama siapa aja gitu ya, Masya Allah. Ini luar biasa nih, saya menarik tadi kata-kata dari Ustadz Maulana bahwa kita tuh bersilaturahmi harus demi kebaikan, demi kemaslahatan. Nah ini saya mau ke Ustazah Nada nih. Ustazah, Mas Mikdad. mohon izin ini ngomongin soal menjaga silaturahmi. Ini kadang ada waktunya di saat kita silaturahmi yang terlalu berlebihan gitu malah menimbulkan masalah baru gitu ya. Contohnya kayak tadi pernah sudah dibahas reunian gitu ya. Iya. Ketemu teman-teman SMA atau teman-teman Oh, waktu iya, kuliah. iya. Ternyata ada mantan tuh di situ. Nah, jadi pasangan kita itu cemburu gitu. Iya, Kok iya, kamu iya. nggak bilang sih kalau reunian ada si ini? Kok kamu nggak Iya. bilang sih kamu datang ke sini ada si ini? Nah itu kan jadi permasalahan baru. Boleh nggak sih kalau misalnya kita itu tidak datang, tidak menghadiri acara-acara untuk menjaga perasaan atau menjaga hubungan kita dengan pasangan atau dengan orang-orang yang kita sayangi gitu. Mohon penjelasan. Boleh Max Smith. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Waduh, Boleh, Masya Allah. boleh, Boleh boleh. tidak datang. Aduh ini pertanyaan Masya saya akhirnya Allah, terjawab. Boleh dijawab Mas lebih jelas Mikdad. lagi Baik, Ustazah, terima kasih silakan. Mas Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh nggak sih memutus hubungan silaturahim kalau membahayakan hubungan yang lagi berjalan? Boleh. Maksudnya apa boleh? Karena pertama kita menjaga perasaan pasangan gitu ya. Nah ini kan fitnah sekarang nih di akhir zaman. Ini handphone kan di tangan. Ada yang namanya media sosial, apapun bisa diakses, bahkan mohon maaf mantan-mantan yang berapa puluh tahun yang lalu juga kadang bisa diakses. Betul. Yang akhirnya sekarang banyak reunian nih Mas Mikdad. Iya, Reunian betul sekali. dari zaman TK, Waduh. reunian teman TK, reunian teman SD, Gimana reunian TK saya aja lupa teman-teman. SMP, SMA, kuliah misalnya, yang di situ ternyata ada CLBK. Cinta lama belum cinta kelar. lama belum kelar. Atau bahkan nanti ketika kita datang cinta lama bisa bersemi kembali. Waduh. Nah ini yang harus dijaga. Jadi kalau ada pertanyaan boleh nggak sih nggak datang gitu ya. Satu tentunya boleh nggak datang untuk menjaga kelangsungan hubungan dalam rumah tangga kita misalnya. Yang kedua caranya bisa kok komunikasi sama pasangan. Boleh nggak sih datang ke sana, kemudian di sana memang ada si fulan, ada si ini nih yang pernah menjalin hubungan udah lama, tapi kan memang udah masing-masing punya pasangan. Kita udah punya anak, dia juga punya anak gitu ya. Atau bahkan yang lebih baik lagi, ajak pasangan kita. Itu insya Allah akan meningkatkan nilai silaturahim. Yang harus dipertanyakan ketika kumpul-kumpul reunian, pasangan nggak boleh datang. Nah ini nih yang Ini bahaya jadi pertanyaan nih. ya? Nah jadi intinya bagaimana? Tentunya sekarang ini banyak banget deh benih-benih fitnah ya. Di antara yang namanya fitnah itu adalah ketika menggunakan kalimat silaturahim, tapi di dalam wadah itu adanya fitnah-fitnah, benih-benih kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf saya gunakan kalimat ini karena memang dalilnya mengenai masalah silaturahim itu sangat tinggi fadilahnya. Kata baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumadda lahu fi umri falyabirra walidayhi wal yasir rahimah. Siapa orang yang pengen berkah umurnya, berkah rizkinya, maka silaturahim. Maka bakti kepada orang tua dan juga menjalin silaturahim. Tapi jangan menggunakan bahasa silaturahim ini untuk hal-hal yang memang bisa mengganggu hubungan rumah tangga yang sedang berjalan. Jadi sekali lagi pokoknya tinggal dikomunikasikan kepada pasangan kita. Boleh nggak kita datang? Kalau sekira-kiranya pasangan kita melarang, maka insya Allah itu tidak dinilai memutus tali silaturahim. Karena tentu kemaslahatan lebih banyak untuk menjaga perasaan pasangan, untuk menjaga hubungan yang sedang berlangsung. Kan kalau misalkan pasangan pergi ke satu tempat yang di sana mohon maaf misalnya ada mantan yang udah lama gitu ya. Lama, ini gitu. kan pasangan di rumah biasanya juga jadi nggak enak hati. Nah itu akhirnya ketika pulang pasti timbul masalah baru. Mantap. Nah jadi intinya adalah insya Allah tidak ternilai orang yang memutus tali silaturahim apabila dia menjaga hubungan yang sedang berlangsung. Insya Allah Masya kok Allah, dapat iya. rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung niatnya kita ya. Tergantung niatnya. Pertanyaannya Mikdad, Gimana? Puas, puas. Apa? Puas dong. Puas pertanyaannya banget. yang boleh melarang suami atau istri? Nah itu kalau istri emang boleh ngelarang? Enggak, istri, Boleh. suami itu sebenarnya gini.
menjaga perasaan pasangan. Saya setuju tadi. Menjaga Iya. perasaan. Supaya lebih peka, Bukan kan? dilarang, tapi Betul. menjaga perasaan pasangan. Betul. Supaya tahu diri. Iya. Jadi sinetron itu tidak jadi diambil gara-gara itu. Waduh, dibahas. Bukan. Gimana Karena- tuh ya Mas Rick? Kita nggak ikut-ikutan deh kalau gitu ya. Pantesan Aduh. sinetron yang tiap tahun itu datang kok Ya tahun ini nggak ada Allah, di inilah nggak ada ya. nggak ada Mas Fadli nih. Ya udah jamaah, Masya Allah ini pembahasan kita semakin seru. Nah tapi sepertinya jamaah ini udah nggak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah, daripada membahas tentang mantan, mendingan kita langsung bacakan pertanyaan. Ini dari hamba Allah masuk ke sosial media kita melalui Instagram nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, jangan menampilkan nama saya. Baik tuh, sudah dicoret tuh. Pak Ustadz, Ustazah, saya mau tanya nih bagaimana cara agar tidak putus tali silaturahmi dengan ibu mertua dan keluarga dari suami saya. Karena sudah hampir 2 tahun lebih suami saya meninggalkan saya dan anak saya tanpa kabar yang jelas. Dan apa hukumnya dalam agama Islam? Tapi diri saya kalau datang meminta-minta. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, Ustazah. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disembunyikan nama saya baik. Silakan dijawab oleh Tausiah Ustaz. Jadi ada seorang perempuan Betul. menikah dengan seorang Laki-laki dong pasti ya. Ya, kemudian laki-laki ini si suaminya ditinggalkan. Pergi ya. lah Dia gitu. pergi, Sudah dia selama 2 tinggalkan tahun. istrinya. Tapi ternyata ini istrinya masih mau berbuat baik kepada orang tuanya si Mertuanya. laki-laki. Betul sekali. Betul. Bagaimana hukumnya? Hukum apanya ini? 1, laki-laki hukumnya meninggalkan istri tanpa kabar, tanpa nafkah, tanpa mengajak bicara, baik itu nafkah materi ataupun nafkah batin, Betul. maka dia pun termasuk dalam sigat taklid tadi, maka seorang istri boleh menuntutnya atau boleh mengajukan kepada pengadilan untuk dirusak hubungan pernikahannya, ya difasakh, Karena dirusak. sudah 2 tahun ya Hulu. Ustaz ya. Iya, karena sudah tidak memberi kabar dan apa segala macam, meninggalkan anak dan Istri. istrinya. Yang kedua, tidak ada namanya mantan mertua. Jadi meskipun cerai pun, meskipun pisah pun, dia tetap adalah mertua. Wah, jadi tidak ada istilah terputus dari mertua. Selama-lamanya dia akan menjadi mahram bagi sang menantu. Jadi seorang menantu laki-laki kepada ibu mertuanya itu mahram selama-lamanya. Ya, kalau menantu perempuan kepada mertua laki-lakinya itu mahram selama-lamanya. Karena dia pernah menjadi seorang menantu dan dia pun pernah menjadi seorang mertua, maka dia harus selalu tersambung hubungannya. Maka kalau dikatakan, boleh nggak saya tetap menyambung silaturahim? Bagaimana caranya? Karena dia mertua kita telah kehilangan anaknya, maka jangan sampai dia pun kehilangan menantunya. Saya rasa kalau yang saya tangkap dari pertanyaan ini, si ibu ini masih mau memperbaiki hubungan rumah Betul, tangganya. betul. Karena dia masih pengen ketemu dengan Tapi mertua. ada catatan lagi, Apa bacain ya? Dad. Apa catatannya? Bacain tadi. Mungkin kalau Tapi bisa kalau dia datang katanya, Iya. dia dikira minta-minta. meminta-minta. Nah itu bagaimana hukumnya dalam Islam tuh kalau misalnya meminta-minta Serba begitu? salah. Yang kedua, kalau kita datang ke rumah mertua selalu dikira mau minta-minta. Karena mentang-mentang anaknya sudah kasih tidak nafkah, Ya. maka dia datang ke rumah mertuanya. Sebenarnya tidak apa-apa, meminta pun boleh. Karena itu adalah kewajiban suaminya untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Betul. Ya, datang meminta kejelasan kepada orang tua suami. Namun ternyata seorang berakhlak Islam kalau mau menjadi orang yang punya harga diri dan memang tidak ada niat meminta-minta. Karena tadi dibilangnya dikira meminta-minta. Betul. Padahal sebenarnya tidak minta-minta, maka bawalah hadiah. Jadi dia duluan yang bawa hadiah kepada orang tuanya. Kasih amplop, jangan amplop ada isinya ya. Kasih uang kepada mertuanya. Ya mas amplop doang Ya, Ustaz. jadi dikira karena biasanya kan begitu kan orang tua itu sensitif ya dan kita yang harus mengerti. Betul. Biasanya itu kita kasih hadiah pun masih ada prasangka jeleknya. Paling dia kasih pisang karena mau ambil beras. Wah, paling dia kasih beras karena dia mau ambil uang. Paling dia kasih ini karena mau ditukar dengan ini. Tidak. Jadi kita kasih lengkap kepada mereka. Kasih uang, kasih beras, kasih pisang. Insya Allah, Allah yang mampukan ibu insya Allah. Dengan niat untuk Amin. masih mau mengislah, memperbaiki hubungan rumah tangga Amin. dan memperbaiki hubungan kepada mertua yang tidak ada namanya mantan mertua. Insya Allah, Allah yang mengangkat derajat ibu insya Allah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita doakan ya Ustadz, Ustazah, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah.
Masya Allah, jamaah luar biasa pembahasan kita semakin seru dan insya Allah nih setelah yang satu ini kita akan memberikan kesempatan lagi jamaah untuk pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, nah, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi kamu dilarang Isel atau kamu yang enggak? Enggak.